Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini bulan Ramadan, jadi kita akan bahas khusus tentang hal-hal yang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Komariah. Dan nama Ramadan itu bukan muncul sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi munculnya sudah dari masa Kilab bin Murrah. Jadi kalau kita urut nasabnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi berarti ini kakeknya Nabi, generasi 6 generasi di atas Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Kilab bin Murrah. Dan beliau adalah pemimpin di Mekah pada saat itu. Kalau di tahun Masehi kan itu kira-kira tahun 412 Masehi. Jadi kalau Nabi kan sekitar 610 ya. Jadi 412 Masehi. Itu diadakan pertemuan lintas kabilah, lintas suku. Jadi para kepala suku dan kepala-kepala kabilah itu berkumpul. Mereka itu mengadakan rapat untuk memberi nama bulan-bulan berdasarkan bulan. Jadi namanya bulan ya dasarnya adalah bulan. Beda dengan kalau di kalender Masehi itu kan nama bulan tapi dasarnya perputaran matahari. Jadi mestinya namanya bukan bulan, tapi mestinya namanya itu matahari. Matahari Januari, matahari Februari gitu ya mestinya gitu. Tapi kalau bulan, nah itu pas itu Komariah ya kan. Bulan Muharram, bulan Safar dan seterusnya. Nah, para kepala suku dan kepala kabilah ini kemudian memutuskan nama-nama. Maka muncullah nama-nama seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi nggak ada yang disebut bulan pertama, bulan kedua gitu, nggak ada. Jadi mereka nggak tahu bulan pertama ini apa gitu. Apakah Muharram bulan pertama? Enggak juga. Apakah Dzulhijjah bulan pertama? Juga enggak juga. Pokoknya bulan aja, ada 12 yang penting. Dan tidak ada yang dijadikan titik awal. Karena waktu itu penanggalan belum sesuatu yang penting. Nah, kapan bulan Muharram itu menjadi bulan pertama?
dan bulan Safar menjadi bulan kedua dan seterusnya, itu baru terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu ketika tahun Hijrah 1 ditentukan dari masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, tahun Hijriah pertama. Itu juga ditentukannya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dia juga ngajak rapat dulu itu, ngajak rapat. Ini tahun 0 Islam itu dimulai dari kapan? Nah, itu gara-gara usulan dari Abu Musa al-Asy'ari. Saya itu mau mengarsipkan dokumen urutannya, tidak ketemu. Dokumen surat yang dari khalifah ini, mana yang duluan, mana yang belakangan, menjadi susah untuk diketahui. Akhirnya dimintalah untuk membuat penanggalan dalam Islam itu. Nah, itulah muncul kalender tahun Hijriah. Nah, di situ Muharram dipilih menjadi bulan pertama, yaitu tapi itu nanti ceritanya ada sendiri ya. Nah, sekarang mengapa bulan-bulan ini? Apa artinya bulan-bulan ini? Nah, bulan Muharram disebut Muharram artinya dimuliakan atau disucikan. Bulan yang disucikan, bulan haram. Haram apa? Haram berperang. Jadi sejak bulan Muharram itu orang-orang Arab itu tidak ada yang mau berperang, berhenti berperang. Nah, maka disebut bulan Muharram, ini bulan yang disucikan dari peperangan, tidak boleh ada peperangan. Kenapa? Karena itu persiapan untuk haji. Setelah haji, ulang haji. Sebenarnya dilarang perangnya itu sejak dari Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dilarang perang, Dzulhijjah juga dilarang perang, Muharram juga terakhir itu. Lepas dari Muharram perang lagi. Nah, itu orang Arab itu aneh. Kemudian bulan Safar itu dinamakan Safar. Safar itu artinya kosong atau sunyi, ya, sepi. Bulan yang dikosongkan. Bulannya kalau bulan nyepi, bulan nyepi itu bulan Safar. Nah, kenapa waktu itu dinamakan nyepi ya? Nggak tahu, mungkin orang mengosongkan kegiatan atau apa untuk persiapan perang kali. Kemudian bulan Robi itu artinya musim semi. Nah, Robi ini ada 2 bulan, karena itu disebut Robiul Awal dan Robi As-Sani. Robi Al-Awal dan Robi As-Sani. Musim semi pertama, musim semi kedua. Kemudian masuk mereka ke musim dingin, maka disebut Jumada. Jumat Al-Awal, Jumat Al-Akhir. Itu musim dingin pertama, musim dingin yang kedua. Kemudian masuk ke bulan Rajab. Rajab itu sendiri artinya dimuliakan. Dan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, inilah bulan yang paling dimuliakan. Kalau di zaman kita kan bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Ramadan. Nah, sebelum zaman Nabi Muhammad, bulan yang paling dimuliakan itu namanya bulan Rajab. Bahkan dia punya banyak nama. Bulan Rajab itu. Ya, bulan Rajab itu juga disebut bulan rahmah. Bulan rahmat. Jadi dimuliakan betul. Kemudian disebut bulan Asyr, bulan Tuli. Tuli, maksudnya tuli itu apa? Maksudnya tidak ada suara denting pedang senjata, tidak ada denting senjata.
disebut juga bulan Fard, Al-Fard, bulan yang menyendiri, karena dialah bulan haram yang terpisah dari bulan-bulan haram yang lain. Kalau bulan haram yang lain itu nyambung, Bapak Ibu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nyambung 3 bulan berturut-turut. Kata Nabi SAW, salatun mutawaliyatun, yang 3 itu berturut-turut bulan haram itu, dan 1 terpisah yaitu Rajab Mudhar. Ini adalah bulan Al-Fard disebut terpisah. Saking hebatnya kode etik orang zaman itu, maksudnya begitu kuatnya upaya untuk mensucikan bulan Rajab itu, sampai-sampai mereka itu bisa saling mengunjungi antara orang-orang yang telah membunuh saudara, famili, bahkan orang tua mereka. Jadi misalnya ada orang membunuh karena perang, ya, bapaknya mati di tangan si A, dia itu bisa mengunjungi si A itu untuk bersilaturahim hanya untuk menghormati bulan Rajab. Ini orang Jawa kayak seperti itu ininya, sampai seperti itu kode etiknya itu. Kemudian bulan Sya'ban itu, Sya'ban artinya terpisah atau putus. Ya, kebetulan juga bulan Sya'ban ini memang bulan yang kalau di masa Islam itu bulan di mana amal itu diangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di malam nisfi Sya'ban. Kemudian yang ke-9 bulan Ramadan, ya, atau dikenal bulan musim panas. Kemudian bulan Syawal itu artinya meningkat. Kemudian bulan Dzulqa'dah itu bulan untuk duduk-duduk. Ya, karena Qa'adah itu artinya duduk. Jadi orang tidak kemana-mana bulan Dzulqa'dah itu, nyantai duduk-duduk. Ya, karena itu tadi mulai mereka berhenti perang, persiapan haji. Kemudian Dzulhijjah yaitu bulan haji. Jadi sejak zaman sebelum Nabi, bulan ini sudah disebut bulan haji. Karena orang-orang dari kabilah-kabilah itu berdatangan ke Mekah untuk melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, tapi ini juga menjadi awal mula kedatangan berhala-berhala. Jadi ketika orang itu sebelum masuk Dzulqa'dah itu kan mereka ada perang gitu. Setelah Dzulqa'dah berhenti perang, tapi kadang-kadang secara politis perang dinginnya masih ada. Itu kadang dibawa berupa patung gitu. Ini pahlawan saya, taruh patung di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian akhirnya tadinya hanya untuk menghormati pahlawannya, kemudian akhirnya dimuliakan, akhirnya dipuja, akhirnya dijadikan sesembahan. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Ramadan itu berasal dari kata romad. Romad itu artinya panas yang menyengat. Ada juga yang mengartikan tuh menjadi terbakar karena panas yang sangat dari batu-batu kerikil yang panas. Atau dikenal dengan istilah ar-ramdha. Romad, ar-ramdha, yang berarti al-hijarah, al-harrah, ya, batu-batu kerikil yang panas. Jadi gambarannya itu
di siang harinya itu lebih panjang dari malam harinya, sehingga semua itu menjadi panas, berbatuan panas, menyengat. Begitu malam hari mulai menjadi dingin, tapi dinginnya belum selesai, ketemu siang lagi, sehingga panas, semakin panas, semakin panas. Nah, tapi kita tahu bahwa kalender Komariah itu ada selisih 11 hari dengan kalender Miladiah, ya, dengan yang selisihnya kan sekitar 11 hari. Jadi tambah maju gitu, karena lebih pendek, sekitar 11 hari dari tahun berbasis Miladiah, berbasis matahari. Karena itu sekarang tidak seperti itu lagi tentu. Tidak mesti namanya Ramadan mesti pada saat musim panas, tidak mesti. Berarti nama-nama bulan ini dilakukan pada saat itu situasinya seperti itu. Musimnya pas seperti itu. Adapun di tahun-tahun kemudian itu sudah berubah, tapi sudah terlanjur diberi nama itu. Jadi kadang-kadang kita ketemu Ramadan dingin-dingin aja. Kadang-kadang ketemu Ramadan panas sekali, jadi tidak mesti. Karena bergeser terus. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, Ramadan sekarang ini ada di bulan Maret. Tahun lalu Maret dan April. Tahun sebelumnya lagi April dan Mei. Jadi geser terus begitu. Karena itu situasi yang panas menyengat itu adalah pada saat itu, ya, pada saat penamaan. Nah, kebetulan kemudian cocok dengan ini di dalam Islam ini, kemudian makna itu dimaknakan kepada ajaran. Ya. Kalau seperti yang di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan, Imam Al-Qurtubi itu mengatakan dinamakan Ramadan karena dia membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa karena amal. Jadi ini bukan cocok logi loh ya. Wah, ini panas, membakar. Kalau begitu kita cocokkan aja membakar dosa-dosa karena amal. Ini bukan cocok logi sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya Nabi SAW juga mensabdakan hal seperti itu. Ya, innama sumya Ramadan li'annahu yahruqu ad-dhunub. Ya, dinamakan Ramadan yukhriqu ad-dhunub. Innama sumya Ramadan li'annahu yukhriqu ad-dhunub. Dinamakan Ramadan karena membakar dosa-dosa. Ya. Nah, apakah memang benar-benar dosa-dosa kita itu terbakar di bulan Ramadan ini? Ya, tergantung amal kita. Tergantung upaya kita untuk beramal baik dan menjauhi kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Tergantung kepada seberapa banyak kita mohon ampun kepada Allah. Karena itu salah satu kunci penting bagi hamba-hamba Allah yang ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu segera melakukan istighfar dan pertobatan dari awal Ramadan, ya, supaya hatinya pada saat itu bersih, menjadi cermin, dan bisa menangkap fenomena-fenomena apa istilahnya spiritual, gitu ya, fenomena-fenomena spiritual. Nah, apa saja yang terjadi di bulan Ramadan dalam kaitannya dengan Islam, sejarah Islam dan sebagainya, itu banyak. Yang paling terkenal adalah turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, keterangan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan itu ada di beberapa ayat ya. Juga disebutkan di Al-Baqarah 185 yang barusan saya baca, kemudian di surah Ad-Dukhan ayat 3 yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan fi lailatin mubarakah. Kemudian di surah Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sedangkan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, malam Lailatul Qadar sendiri itu malam apa? Jadi ceritanya ada Nabi SAW itu sedang dongeng ya, kayak saya gini dongeng gitu ya. Sedang dongeng menceritakan tentang orang-orang Bani Israel. Di antara orang-orang Bani Israel itu ada 4 orang yang ibadahnya itu luar biasa. Mereka beribadah selama 80 tahun tanpa sedetik pun berbuat maksiat. Mereka mengabdi kepada Allah selama 80 tahun tanpa durhaka kepada Allah sama sekali. Sehingga setelah Nabi menceritakan itu, baik beliau maupun para sahabat itu menjadi terkagum-kagum kepada 4 orang dari Bani Israel ini. Kok bisa ada orang yang seperti itu? Bagaimana kita akan menandingi amal dari orang-orang itu? Ya. Jangankan untuk tidak berbuat maksiat 80 tahun, ya kan? Dalam sehari aja kita udah berapa kali maksiat? Dalam 1 jam berapa kali kita maksiat? Loh, ini 80 tahun tidak ada maksiatnya, terus gimana caranya? Nah, kemudian Nabi SAW juga menyebutkan nama dari 4 orang itu. Yang pertama namanya adalah Ayub. Yang kedua namanya adalah Zakaria. Yang ketiga namanya adalah Hizqil. Yang keempat namanya adalah Yusha. Nah, 4 orang ini yang bisa jadi nama-nama nabi ya. Itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian pada saat selesai itu, cerita itu, datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu dan sahabat-sahabatmu terkagum-kagum terhadap amalan dari orang-orang Bani Israel itu. Mereka beribadah 80 tahun tanpa durhaka kepada Allah. Tapi ketahuilah bahwa Allah akan berikan kepadamu yang lebih baik daripada itu. Allah memberikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh 4 orang itu." Kemudian beliau membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang
malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu diterangkan oleh Nabi adanya di Ashrul Awakhir fi Ramadan. Jadi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan di malam-malam yang ganjil. Nah, kalau kita hitung 80 tahun kali 12 bulan, hasilnya adalah 960 bulan. Ya kan? 80 tahun kali 12 hasilnya adalah 960 bulan. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti sudah pasti lebih baik daripada yang 80 tahun itu. Karena 1000 bulan itu 83 tahun sekian. Nah, itu yang diceritakan. Itulah asbabun nuzul dari surah Al-Qadar itu menggambarkan betapa murah hatinya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan betapa sayangnya kita kalau tidak mencari malam itu. Ya, istilahnya eman banget gitu. 1000. Sayyidina Ibnu Abbas itu menggambarkan bahwa menafsiri ayat surah Al-Qadar itu dan juga hadis Nabi itu kalau orang beribadah di malam itu, misalnya dia sholat, maka dia seperti sholat 1000 bulan. Itu kata Ibnu Abbas. Kalau dia ngaji di malam itu, maka dia seolah ngaji 1000 bulan. Kalau dia khatam Al-Quran di malam itu, berarti dia khatam Quran 1000 kali. 1000 bulan, bukan 1000 kali ya, 1000 bulan. Jadi digambarkan oleh Ibnu Abbas seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang melakukan kemaksiatan di saat Lailatul Qadar itu? Kayak apa dosanya? Ya. Tapi kita tidak diberi informasi mengenai bagaimana kalau seperti itu. Artinya apakah menjadi dilipatkan 1000 bulan juga? Wallahu a'lam, ya, karena tidak diinformasikan begitu. Beda dengan bulan Muharram, ya, bulan haram. Kalau bulan-bulan haram, amal kebaikan Anda dilipatkan, tapi kalau Anda berbuat maksiat, dosanya juga dilipatkan. Itu kalau kata Ibnu Abbas seperti itu. Tapi kalau malam Lailatul Qadar kita tidak mendapatkan info apakah seperti itu juga, wallahu a'lam. Nah, apa itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Bapak Ibu sekalian, di peristiwa tentang turunnya Al-Quran itu digambarkan pertama kali Al-Quran itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di Lauh Mahfuz. Di surah Al-Buruj itu disebutkan di sana fi lauhin mahfuz. Jadi dia Al-Quran itu ditaruh di Lauh Mahfuz. Wallahu a'lam seperti apa mekanismenya, tetapi ada hadis yang menceritakan bahwa yang pertama dicipta oleh Allah itu adalah kolam. Kemudian kolam itu disuruh menulis, tulislah. Kemudian kolam itu menulis semua peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, itu menulisnya di Lauh Mahfuz. Nah, dari Lauh Mahfuz itu semua kandungan ini itu tersarikan di dalam satu kitab namanya Al-Quran.
itu diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah oleh malaikat Jibril. Dan para ulama sepakat baik yang di Lauh Mahfud maupun Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ini adalah sifatnya sekaligus itu seperti apa juga Bapak. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu tempat yang mulia di langit dunia. Dan turunnya itu bersama-sama malaikat Jibril dengan para malaikat. Itu yang digambarkan di dalam surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril itu turun ke langit dunia, yakni membawa Al-Qur'an itu ke Baitul Izzah. Sehingga bagi penduduk langit pada saat itu, langit itu terang benderang. Ya kita tidak tahu ya, karena kita kan tidak melihatnya. Terang benderang, cerah gitu, dan sejahtera bagi penduduknya. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar di malam itu. Jadi sebenarnya itu sepanjang hari, karena terbit fajar itu sepanjang hari juga di mana-mana. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, Fusilal Quran minad dzikr. Al-Quran itu dipisahkan, fusila itu dipisahkan, minad dzikr, dari dzikr, ay Allah al-mahfud, artinya dari Lauh Mahfud. Fawdi'a fi Baitil Izzah minas sama'id dunya, kemudian diletakkan di Baitil Izzah di langit dunia. Faja'ala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam yanzilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi dari Lauh Mahfud bawa ke Baitul Izzah, kemudian baru dari sana kepada Nabi. Nah, yang kepada Nabi ini tidak sekaligus, tapi selama 23 tahun. 22 tahun 3 bulan. Ada yang merinci lagi 22 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang merinci begitu. Nah, kalau kita lihat juga di surah Ad-Dukhan ayat 3, di Asy-Syu'ara ayat 193, dan juga di Al-Qadr 1, 3, dan 4, itulah cerita tentang malam turunnya Al-Quran. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, kebetulan semua kitab suci itu turunnya di bulan Ramadan. Pertama, suhufnya Nabi Ibrahim. Kan kalau kita tahu apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, berarti Nabi Ibrahim juga menerima suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Suhufnya Nabi Ibrahim itu turun pada tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat turun kepada Nabi Musa pada 6 Ramadan. Ingat, Nabi Musa itu menerima kitab Taurat, ya kan? Nah, itu dia terimanya 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil Nabi Isa alaihissalam itu tanggal 13 Ramadan. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam itu tanggal 18 Ramadan.
Nah, sedangkan Al-Quran itu turun, ada yang meriwayatkan tanggalnya itu 24 Ramadan. Tapi yang kita peringati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Jadi jangan dikira riwayat turunnya Al-Quran kepada Nabi di Gua Hira itu riwayatnya satu tanggal, tidak. Tapi berbeda-beda orang meriwayatkan. Ada yang mengatakan itu 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan, ada yang mengatakan bahkan di luar Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Yang macam-macam. Karena zaman dulu memang belum ada orang yang mencatat peristiwa berdasarkan tanggal, ya. Kecuali ketika sudah diingat bersama-sama. Masalahnya kan Nabi SAW itu kan tidak bersama-sama, beliau sendirian ketika itu dan tidak menceritakan malam itu terjadinya tanggal berapa. Kalau yang bisa cerita ya Nabi dengan istrinya Khadijah alaihissalam radhiyallahu anha. Nah, tapi kan tidak pernah cerita mereka ini persisnya tanggalnya berapa. Akhirnya para ulama itu mencari-cari kira-kira itu kapan sih turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu kapan? Kalau turunnya yang tadi dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, semua sepakat itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau itu sudah sepakat. Tetapi turunnya Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kapan? Itu beda-beda orang pendapatnya. Yang paling masyhur di negara kita loh ya, adalah malam 17 Ramadan. Nah, itu asalnya dari mana? Ya, asalnya itu ada di ini di mana ini ya? Surah Al-Anfal ayat 41. Ada yang punya enggak ya? Al-Anfal ayat 41. Mari kita cari Al-Anfal 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi yaumal furqan, hari al-furqan, itu yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Nah, dari sini kemudian salah satu tafsiran itu, oh itu berarti bareng dengan peristiwa Al-Furqan, yaitu peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sementara ada hadis lain yang jelas-jelas mengatakan bahwa Al-Quran itu turunnya 24
jadi ini di sini ada beda-beda pendapat gitu. Ya terserah. Bagi kita yang penting adalah momentumnya. Ya, kalau kita misalnya nuzulul Quran, momentumnya adalah kita kembali kepada Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita membaca, jadi dorongan untuk membaca, mengkaji, mempelajari dan seterusnya. Itu dijadikan momentum saja. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam penuh kemuliaan, yakni Lailatul Qadar, secara sekaligus, yaitu yang di Baitul Izzah tadi. Kemudian diturunkan lagi sesuai dengan kejadian-kejadiannya secara berangsur-angsur dalam bulan dan hari yang berbeda-beda. Nah, itu disampaikan kepada di riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan diturunkan kepada Rasulullah SAW selama sekitar 20 tahun untuk menjawab permasalahan manusia. Jadi dia turun sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nah, itu kalau kita ingin tahu bedanya tadi nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Kemudian peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Ramadan? Yang masih banyak ini ya. Ini kalau saya cerita peristiwa bulan Ramadan nanti sampai sore. Karena banyak. Sampai ini buka puasa. Sebenarnya kalau cerita Lailatul Qadar dan itu tadi kan masih banyak juga, panjang kalau kita ceritakan. Tapi yang penting Bapak-bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kita fasilitas berupa malam yang bisa mengalahkan ibadahnya orang Bani Israel yang 80 tahun tanpa durhaka. Yakni malam Lailatul Qadar. Nah, tentunya yang peristiwa yang penting yang lain adalah perang Badar. Nah, kalau perang Badar ini kita cerita ya berseri-seri nanti, mulai dari persiapannya dan sebagainya. Yang jelas pada umumnya orang tahulah ada perang Badar di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa penting yang lain, dan perang Badar itu kan sudah kita kisahkan di dalam kajian Sirah Nabawiyah selama beberapa pertemuan. Peristiwa penting yang lain dalam bulan Ramadan adalah disyariatkannya azan pada tahun kedua Hijriah. Nah, itu tahun 2 Hijriah itu penting karena ada perang Badar, ada pensyariatan azan. Jadi Rasulullah SAW itu ngumpulin para sahabat. Ini kan kita sudah ada kewajiban sholat nih. Tapi gimana cara ngasih tahu orang-orang ini waktu sholat? Sementara orang-orang itu masih belum banyak yang paham mengenai bagaimana menentukan waktu sholat. Atau kadang-kadang lupa, paham tapi lupa. Bagaimana caranya kita mengingatkan mereka masuk waktu sholat? Ada sahabat yang mengusulkan pakai bendera ya Rasulullah, pakai bendera. Pokoknya begitu bendera berkibar masuk waktu sholat. Nah repot tapi kapan itu diturunkan bendera? Awal waktu saja gitu dikibarkan, setelah itu turun lagi gitu. Nah, ada juga kemudian yang mengusulkan bagaimana kalau pakai lonceng seperti gereja. Gereja itu kalau ngasih tahu, ngajak jamaahnya kumpul, dulu itu pakai lonceng, kloneng gitu. Jadi ada lonceng besar di atas gereja itu untuk manggil jemaah mereka. Bahkan juga ada yang maksud, bagaimana kalau pakai nyala api di atas
di tempat yang tinggi nanti dinyalakan api, ya kayak obor. Tapi Nabi SAW menolak itu semua. Ya gimana nggak nolak coba? Kalau Anda pakai lonceng, niru orang Nasrani. Pakai api, apalagi niru orang Majusi. Gimana masa kita ini mendakwahkan agama Majusi kan gitu. Terus pakai bendera juga tidak mau. Akhirnya Nabi SAW itu, pokoknya begitu masuk waktu sholat, tolong diserukan. Serukan saja, as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Berarti waktunya masuk waktu sholat. Jadi diajak jemaah. Sampai kemudian terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan itu. Jadi pakai lonceng akhirnya. Pakai lonceng, keleneng. Wah, ini kacau ini. Datanglah sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini itu mimpi ada orang yang datang membawa lonceng, terus mengelilingi dirinya, keleneng itu mengelilingi si Abdullah bin Zaid. Tapi dia sedang tidur itu kan, dia mimpi, ceritanya mimpi dikelilingi orang itu. Terus dia Abdullah bin Zaid nanya, itu lonceng kamu jual? Terus kata orang itu, enggak, ngapain? Kamu mau kamu pakai apa? Kalau kamu mau beli ini, akan kamu pakai apa? Akan kamu gunakan untuk apa? Kata si Abdullah bin Zaid, mau saya pakai sebagai sarana untuk manggil sholat. Mimpi tawar-menawar lonceng. Mau saya pakai sebagai alat untuk memanggil sholat. Nah, terus orang itu, maukah kamu aku ajari cara memanggil sholat yang lebih baik daripada lonceng? Apa itu? Kamu baca ini. Maka diajari dia lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai la ilaha illallah. Terus orang itu diam sejenak. Setelah dia diam sejenak, nanti kalau sholat sudah mau didirikan, kata orang itu, bacalah ini, yaitu lafaz iqamah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, dan seterusnya. Nah, terus dia bangun. Setelah bangun, dia langsung menghadap kepada Rasulullah SAW di subuhnya itu. Jadi nggak nunggu besoknya. Begitu subuh itu selesai sholat subuh, ngadep dia kepada Rasul. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi ini. Bahkan kalau nggak salah itu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh dia ngadepnya. Saya mimpi ini. Kemudian, mimpimu ini benar, kata Nabi SAW. Mimpimu ini benar. Ya sudah, gunakan ini untuk manggil sholat. Sekarang kamu suruh Bilal untuk mengumandangkannya. Karena suara Bilal lebih keras dari suaramu. Suara Bilal lebih keras dari suaramu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, ada tanda petiknya, lebih keras dan lebih merdu daripada suaramu. Mungkin kalau yang akan Abdullah bin Zaid, mungkin orang pada lari. Ini suara apa gitu? Pada nutup telinga. Gitu. Maka Abdullah bin Zaid mendiktikan kepada
Bilal mengadhankan. Jadi duet ini. Naik ke menara, yang satu mengajari, yang satu mengadhankan. Nah, adzan itu karena diteriakkan oleh Bilal itu, maka terdengar oleh banyak orang. Para sahabat mendengarnya. Kemudian datanglah Sayyidina Umar menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang dikumandangkan oleh Bilal itu persis seperti yang aku impikan tadi malam. Jadi yang mimpi ternyata bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi Abdullah bin Zaid yang melapor duluan. Ternyata Umar bin Khattab juga punya mimpi yang sama. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya kalau begitu alhamdulillah, kata Nabi. Berarti udah bener, alhamdulillah. Nah, itulah pensyariatan adzan ya di tahun kedua Hijriah yang terjadi juga di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah wafatnya orang-orang tercinta Nabi. Ya, mungkin kita tahu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu wafat tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian. Kemudian bukan hanya Sayyidah Khadijah yang wafat di tahun 10 kenabian itu, tetapi juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang wafat setelah Nabi wafat, 6 bulan setelah Nabi wafat. Nah, kemudian orang tercinta Nabi yang lain yang wafat di bulan Ramadan adalah Ali bin Abi Thalib, yakni suami dari Fatimah. Itu juga wafat di bulan Ramadan. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian juga siapa lagi? Istri Nabi yang ketiga, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga wafat di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat itu tadi Khadijah tanggal 11, Fatimah itu tanggal 3 Ramadan, Ali bin Abi Thalib itu wafat 20 Ramadan, Aisyah itu wafat 17 Ramadan. Pas nuzul Quran kalau di kita ya. Karena nuzul Quran itu belum tentu 17 Ramadan. Nah, tapi ini sudah jadi acara kita 17 Ramadan. Nah, peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Ramadan selain dari wafatnya orang-orang tercinta Nabi itu, yaitu penaklukan Andalusia tahun 92 Hijriah pada masa kekhalifahan Abdul Walid. Ya. Walid bin Abdul Malik, kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik itu menjadi khalifah dinasti Umayyah dari tahun 705 sampai 715 Masehi. 92 Hijriah itu bertepatan dengan 711
711 Masehi. Nah, itu penaklukan Andalusia melalui kegubernuran yang ada di Maghribi, yakni di Maroko. Penguasanya waktu itu namanya adalah Musa. Gubernurnya itu gubernur apa? Gubernur Maghribi. Gubernur Maroko itu waktu itu namanya Musa bin Nusayr. Musa ini yang memerintahkan pengiriman 7.000 pasukan di bawah Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Spanyol, Andalusia. Dan beliau sendiri pada akhirnya berangkat setelah misi Tariq itu. Musa sendiri berangkat membawa 18.000 pasukan setelahnya. Itu terjadinya penaklukan oleh Tariq bin Ziyad itu juga di bulan Ramadan. Nah, tentu masih banyak lagi peristiwa lain kalau mau kita teliti satu persatu. Nah, tapi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Kata muharam itu kan artinya yang disucikan. Nah, saya bertanya lebih kepada kata haram itu sendiri. Seperti apa? Tanah haram, tanah suci. Tapi sementara narkoba haram, daging B2 babi haram, itu bagaimana Ustaz? Sama-sama menggunakan kata haram. Iya. Itu saja sih. Semacam penjelasan. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi haram itu memang akar katanya sama ya dengan haram, mahram. Jadi jangan sampai timbul kesan itu ya, oh itu tidak boleh dimakan karena suci gitu ya. Karena haram, karena suci gitu. Ya, wallahu alam. Tapi itu memang istilah itu ya, istilah haram itu tidak boleh. Mungkin haram tidak boleh supaya kita suci dari hal itu. Nah, bisa juga begitu. Bukan dianya yang suci, tapi supaya kita yang suci dari hal itu. Itulah makanya dia dihukum najis, enggak apa babi itu. Ya. Kira-kira mungkin begitu kira-kira. Allah a'lam. Enggak yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz mengenai Lailatul Qadar dan iktikaf. Malam Lailatul Qadar kan kalau pendapat yang mayoritas itu kan kedatangannya kan rahasia Ustaz ya, dirahasiakan. Nah, ini saya pernah baca ada pendapat dari Imam Syafi'i itu bahwasanya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 1 dan ada pula fatwa Ibnu Abbas yang jatuh pada malam 7. Nah, ini gimana Ustaz, pendapat itu apa bisa diikuti atau memang seperti tadi itu Lailatul Qadar itu malam yang datangnya tidak ada yang tahu gitu. Nah, kemudian yang kedua istikaf. Iktikaf itu apakah ada batas minimal waktu yang kita harus menetap di masjid Ustaz ya? Misalnya kalau saya baca juga hanya tumanah dalam sholat sekitar 5 detik itu juga dikatakan iktikaf gitu. Nah, misalnya kalau orang awam misalnya kita datang mungkin di jam mendekati subuh gitu kan, jam 3:30 dia baru datang iktikaf, apa itu juga misalnya pada waktu malam itu ada kedatangan Lailatul Qadar, apa orang itu juga mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, itu Ustaz. Terima kasih. Baik, yang pertama
adanya tanggal-tanggal yang berbeda-beda yang diambil oleh orang-orang itu menunjukkan bahwa justru yang misteri itu yang lebih kuat itu kan. Buktinya orang mengatakan tanggalnya berbeda-beda. Boleh jadi, yang namanya juga mencari-cari ya, boleh jadi Sayyidina Ibnu Abbas satu ketika menemukannya di malam 27. Nah, sehingga beliau meriwayatkannya, oh berarti adanya di malam 27. Boleh jadi Imam Syafi'i menemukannya di malam 21. Kemudian beliau meriwayatkan seperti itu. Nah, sebagian ulama kemudian melakukan perumusan, apa istilahnya, formula, mencari formula gitu. Kalau tahun ini malam 27, tahun ini malam 21, tahun ini akhirnya dibuat formula. Kira-kira kalau apa yang bisa cocok dengan hal itu? Kalau Ramadannya mulainya tanggal sekian, berarti Lailatul Qadarnya malam kesekian. Dan itu banyak rumus-rumus yang dibuat oleh para ulama itu. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam. Misalnya tahun ini itu kalau berdasarkan hitungan rumus yang dibuat oleh para ulama itu jatuhnya malam 21 kemarin. Malam Jumat. Ya tapi kan yang apa benar atau tidak wallahu a'lam. Bisa jadi sudah ada orang yang ketemu malam itu. Memang malam kemarin kebetulan dari siangnya tenang, cerah gitu ya, sampai malam itu juga tenang, cerah gitu kan, di malam 21 kemarin gitu. Dan rasanya memang nyaman gitu kan malam itu, wallahu a'lam. Nah, apakah rumus itu selalu pas juga kita enggak tahu, ya mungkin juga, wallahu a'lam. Yang jelas lebih pas itu misteri ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai itikaf. Itikaf itu memang dia setiap Anda masuk masjid itu Anda niat itikaf. Ini itikaf itu bukan hanya 10 malam terakhir Ramadan. Every day, setiap hari. Setiap saat Anda masuk masjid, Anda niat itikaf. Itu Anda dapat pahala itikaf. Jadi tidak nunggu 10 hari terakhir Ramadan, apalagi khusus malam ganjil-ganjilnya saja, tidak seperti itu. Tetapi setiap Anda masuk masjid, Anda niat itikaf. Nah, berapa lama itikaf? Paling pendek ya itu tadi, sepanjang baca tasbih. Tapi panjang nggak? Ya nggak dibatasi. Ada orang ke masjid, misalnya kalau orang yang di Masjidil Haram itu kan kalau ibadah kadang dari asar sampai isya ya di dalam masjid. Itu kalau dia niat itikaf dari saat dia masuk, dia dapat pahala terus sepanjang malam itu. Nah, terus kalau orang itikaf menjelang subuh, ya tidak apa-apa. Mau itikaf saat subuh, tidak apa-apa. Itu kan hanya apakah dia akan dapat malam Lailatul Qadar saat itu? Karena itikafnya Allah alam juga kan terserah Gusti Allah yang ngasih. Tapi kapanpun Anda masuk masjid, itikaf. Niatnya kan gampang. Saya niat itikaf lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa sunatan lillahi ta'ala, atau nawaitu itikafan sunatan lillahi ta'ala. Kalau dilafalkan. Mungkin yang lain? Mengenai jumlah bulan yang 12 itu memang sudah ditetapkan di Al-Quran 12. Ya. Tapi sebelumnya mereka tahu dari mana? Kayak misalkan orang Arab tadi yang mereka kan sebelum turunnya Al-Quran itu mereka sudah bilang jumlahnya 12 nih. Bahkan orang-orang Yunani zaman dulu juga sudah menentukan 12. Kemudian juga jumlah pekan. Kok pas harinya itu 7 gitu loh. Bangsa ini 7, ini 7. Cuma Rusia doang nggak salah 10 hari nggak salah. Nah itu gimana mereka bisa? Yang 7 tadi?
Yang 7. Kalau nggak salah bangsa Rusia itu 10 hari dalam 1 pekan. Tapi kalau untuk Arab, Yunani, satu minggunya 7 hari. Nah, itu mereka nemuinya dari mana? Bahkan orang Arab kalau nggak salah belum bisa menentukan arah itu kan setelah Islam datang ya. Itu aja. Ya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan tentang hari dan bulan itu jauh sebelum masa itu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membekali Nabi Adam dengan pengetahuan itu? Mestinya iya. Ya. Mestinya Allah juga membekali Nabi Adam dengan pengetahuan itu. Jadi logis bahwa hal itu sesuatu yang kemudian dibawa turun-temurun kepada semua bangsa. Hanya beda-beda cara menamakan dan cara menghitungnya saja kan. Tapi secara umum sama, semuanya sama. Ya, di orang Cina juga hitungnya sama juga, 12 bulan. Dan dalam seminggu 7 hari. Ya berarti dari dulu kayak gitu. Mau nyebar kemanapun itu sudah seperti sesuatu yang tertanam di alam pemikiran mereka. Ya bisa jadi itu tidak membutuhkan satu pencarian, mungkin sesuatu yang sudah diturunkan dari kakek moyangnya seperti itu. Jadi justru itu menunjukkan sumber yang satu. Kan orang musim, orang panen itu basisnya musim ya. Musim basisnya bulan kan. Kayak gitu pasti sudah ada mereka. Tradisinya saja yang berbeda-beda. Oke, ada lagi? Satu lagi mengenai tahun juga ya. Al-Qamariyah dan Syamsiyah itu sepertinya juga Allah sudah menetapkan ada 2 nih. Iya. Di surat apa ya saya lupa tuh yang 300 tambah 9 ya. Surah Al-Kahfi. Ya itu sudah artinya ini loh ada bedanya antara matahari dan bulan, tapi artinya sudah disetujui nih. Allah bilang ada tahun matahari dan ada tahun bulan, seperti itu ya Tad? Iya, memang seperti itu. Cuman ya tadi itu yang saya katakan di awal tadi, mestinya kalau yang pakai kalender matahari namanya bukan bulan. Matahari Januari, matahari Februari. Rasanya cukup ya Bapak Ibu. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrimna bis salamati wal afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fahhamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayy ya qayyum ya rabba Musa wa Harun ya rabba Ibrahim ya rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.